Selama 10 tahun, Komariah dengan sabar merawat ibu mertuanya yang tidak lagi bisa berjalan. Ia merawat wanita tua itu seperti merawat ibunya sendiri, tanpa pernah mengeluh sedikit pun. Namun, setelah sang ibu mertua meninggal dunia, sebuah kejadian yang tidak pernah Komariah bayangkan justru terjadi. Ketika pengacara selesai membacakan surat wasiat, seluruh harta peninggalan sang ibu mertua ternyata diberikan kepada ketiga anak kandungnya. Sementara Komariah, yang telah merawatnya selama 10 tahun, hanya mendapatkan 2 buah bantal jerami tua yang sudah terlihat usang. Mendengar hal itu, sahabat dekat Komariah langsung tidak terima. Ia merasa keputusan itu sangat tidak adil. Bagaimana mungkin seseorang yang telah menghabiskan 10 tahun untuk merawat ibu mertuanya hanya mendapatkan 2 bantal tua? Namun, ketiga anak sang ibu mertua justru menertawakannya. Mereka mengatakan bahwa mungkin Komariah selama ini tidak memperlakukan ibu mereka dengan baik. Jika benar-benar menyayanginya, mereka yakin ibu mereka tidak mungkin hanya meninggalkan 2 bantal yang dianggap tidak berharga. Mereka sama sekali tidak mengetahui sebuah rahasia besar. Di dalam kedua bantal tua itu, ternyata tersimpan sesuatu yang nilainya sangat berharga. Sang ibu mertua memang sengaja memberikan harta lainnya kepada ketiga anaknya. Ia melakukan hal itu agar mereka tidak saling berebut dan bertengkar mengenai warisan. Sementara untuk Komariah yang selama ini merawatnya, ia memilih meninggalkan 2 bantal tersebut. Sebelum meninggal dunia, sang ibu mertua bahkan berkali-kali berpesan agar Komariah menjaga kedua bantal tersebut dengan baik, apapun yang terjadi. Namun, tidak ada seorang pun yang mengetahui alasan sebenarnya. 3 tahun sebelumnya, suami Komariah telah meninggal dunia secara tragis. Setelah kepergian sang suami, adik laki-laki dan kedua adik perempuannya langsung mulai memikirkan harta peninggalan yang ditinggalkan. Mereka ingin mendapatkan bagian dari warisan tersebut. Tetapi ibu mertua Komariah tidak tinggal diam. Ia justru berdiri di pihak menantunya dan dengan tegas menentang ketiga anaknya sendiri. Ia membantu Komariah mempertahankan hak yang seharusnya menjadi miliknya. Keputusan itu membuat hubungan sang ibu dengan ketiga anaknya semakin buruk. Sejak saat itu, ketiga anaknya tidak pernah lagi pulang untuk mengunjunginya. Tahun demi tahun berlalu. Kondisi kesehatan sang ibu mertua semakin menurun hingga akhirnya ia tidak bisa berjalan dan hanya dapat terbaring di tempat tidur. Dalam keadaan seperti itu, ia masih berusaha menghubungi ketiga anaknya. Ia berharap setidaknya mereka mau pulang untuk melihatnya. Namun, tidak satu pun dari mereka datang. Hanya Komariah yang tetap berada di sisinya. Selama 10 tahun, Komariah merawat ibu mertuanya dengan penuh kesabaran. Ia membantu segala kebutuhannya, menemaninya setiap hari, dan tidak pernah meninggalkannya sendirian. Sang ibu mertua sebenarnya tahu bahwa putra sulungnya, yang merupakan suami Komariah, telah lama pergi. Karena itu, ia bahkan pernah meminta Komariah untuk memikirkan masa depannya, dan menikah lagi jika menemukan seseorang yang tepat. Ia tidak ingin menjadi beban. Ia juga tidak ingin kehidupan Komariah berhenti, hanya karena harus merawat dirinya. Namun, Komariah sudah menganggap ibu mertuanya sebagai ibunya sendiri. Baginya, meninggalkan wanita tua itu bukanlah sebuah pilihan. Ia memilih tetap tinggal dan merawatnya hingga akhir hayat. Kini, setelah semuanya berakhir, Komariah hanya bisa menatap 2 bantal tua yang diberikan kepadanya. Perasaannya bercampur aduk. Ia kecewa, tetapi tidak ingin menuduh ibu mertuanya tanpa alasan. Sambil menahan perasaannya, Komariah menggenggam tangan saudara iparnya dan bertanya mengapa selama bertahun-tahun tidak satu pun dari mereka datang untuk melihat ibu mereka. Padahal, sebelum meninggal, sang ibu sangat merindukan ketiga anaknya. Namun, ketiga bersaudara itu sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah. Begitu mengetahui ibu mereka telah meninggal, mereka justru segera pulang, bukan untuk mengenang ibunya. Mereka datang untuk membagi harta peninggalan. Dengan sikap penuh percaya diri, mereka mengatakan bahwa mereka hanya mengikuti isi surat wasiat. Mereka mendapatkan harta peninggalan sang ibu, sedangkan 2 bantal tua diberikan kepada Komariah. Sahabat Komariah semakin curiga. Ia merasa ada kemungkinan surat wasiat itu telah diubah atau dimanipulasi. Namun, Komariah tidak ingin memperpanjang masalah. Ia mengambil kedua bantal tersebut dan memeluknya erat. Di dalam hatinya, ia justru teringat pada semua kenangan bersama ibu mertuanya. Komariah berkata bahwa selama itu memang benar-benar keinginan terakhir ibu mertuanya, ia bersedia menerimanya. Bahkan jika yang ia dapatkan hanya 2 bantal tua, ia tetap percaya bahwa ibu mertuanya tidak mungkin memperlakukannya dengan tidak adil. Bagaimanapun juga, mereka telah hidup bersama selama 10 tahun. Selama itu pula, sang ibu mertua selalu memperlakukan Komariah seperti anak kandung sendiri. Pengacara kemudian meminta semua orang menandatangani surat wasiat. Komariah membubuhkan tanda tangannya. Setelah selesai, ia bersiap pergi. Namun, tepat ketika hendak meninggalkan tempat tersebut, pengacara tiba-tiba menghentikannya. Ternyata masih ada sesuatu yang ditinggalkan ibu mertuanya untuk Komariah. Sebuah USB. Pengacara menyerahkan USB tersebut kepadanya. Komariah tidak tahu apa yang tersimpan di dalamnya. Ia hanya bisa menerimanya dengan penuh kebingungan. Namun, sebelum sempat memikirkan semuanya, masalah lain muncul. Rumah yang selama bertahun-tahun menjadi tempat tinggalnya kini bukan lagi miliknya. Setelah sang ibu mertua meninggal, ketiga anaknya menganggap seluruh rumah dan harta peninggalan sudah menjadi bagian dari warisan mereka. Tanpa banyak bicara, mereka bahkan mengeluarkan barang-barang Komariah dari rumah. Koper dan barang miliknya dilemparkan keluar. Mereka mengatakan bahwa pembagian warisan sudah ditetapkan dalam surat wasiat dan tidak ada lagi yang bisa diubah. Komariah tidak melawan. Ia hanya diam, mengambil barang-barangnya satu persatu. Kedua bantal tua pemberian ibu mertuanya juga ia bawa. Kemudian, ia berjalan meninggalkan rumah tersebut. Saat itu hujan turun dengan deras. Komariah tidak memiliki tempat untuk pergi. Ia akhirnya duduk sendirian di bawah sebuah jalan layang sambil memeluk kedua bantal tersebut. Pikirannya dipenuhi kenangan tentang suaminya. Ia juga teringat pada ibu mertuanya yang telah ia rawat selama 10 tahun.
Kini, setelah kehilangan suami dan ibu mertua, ia bahkan kehilangan rumah yang selama ini menjadi tempat tinggalnya. Perasaan yang selama ini ia tahan, akhirnya tidak terbendung. Komariah menangis sendirian di tengah derasnya hujan. Namun, saat itulah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ketika ia menggeser salah satu bantal, tiba-tiba sebuah benda kecil jatuh dari dalamnya. Sebuah kunci. Komariah langsung terdiam. Ia mengambil kunci tersebut dan menatapnya dengan penuh kebingungan. Belum sempat memahami apa maksud kunci itu, ponselnya tiba-tiba berdering. Seseorang meneleponnya. Orang di seberang telepon mengatakan bahwa sebuah villa di pinggiran kota baru saja selesai direnovasi. Ia kemudian meminta Komariah datang keesokan harinya untuk memeriksa villa tersebut. Mendengar perkataan itu, Komariah langsung terpaku. Wajahnya berubah penuh keterkejutan. Ia sama sekali tidak mengerti mengapa dirinya tiba-tiba mendapat kabar tentang sebuah villa. Terlebih lagi, ia baru saja menemukan sebuah kunci tersembunyi di dalam salah satu bantal yang ditinggalkan ibu mertuanya. Untuk pertama kalinya malam itu, Komariah mulai menyadari bahwa